Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Lewijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judul renungan malam ini adalah Berdoa dengan Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Yudas 1 ayat 20 dan 21. Malam ini kita akan melihat salah satu topik yang paling dapat memberi kepuasan kehidupan, yaitu berdoa dengan Roh Kudus. Kita telah diberi karunia luar biasa dari Tuhan, yaitu dapat berkomunikasi yang nyata dengannya melalui Roh Kudus. Namun kebanyakan dari kita gagal menggunakannya. Kita perlu berdoa agar telinga kita dapat terbuka untuk mendengar suara pencipta kita yang penuh dengan kasih-Nya yang ajaib itu. Pada saat kita menemukan apa artinya berdoa dengan Roh Kudus. Allah senang menjawab doa umat-Nya. Kita melihat Ia menanggapi keinginan Adam untuk membantu Hawa. Ia mendengarkan akan doa Abraham dalam menyelamatkan Lot dan keluarganya. Ia mendengarkan doa Musa untuk keselamatan umat-Nya. Ia mendengarkan doa Elia dengan menurunkan api ke atas mezbah di Gunung Karmel. Tuhan sangat mengasihi kita sehingga Ia mengutus putra tunggalnya, Yesus Kristus, mati demi keselamatan kita masing-masing. Setelah Yesus meninggalkan kita, maka Ia mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong kita yang bukan saja rindu untuk membimbing dan memberdayakan kita, akan tetapi juga untuk membantu kita untuk mengucapkan kata-kata yang tepat dalam doa kita. Ayat inti kita di atas menyebutkan tentang berdoa dalam Roh Kudus. Kita telah diberi karunia yang luar biasa untuk berdoa dengan Roh Kudus. Bayangkan, Roh Kudus yang menyelidiki hal-hal yang dalam dari Allah ingin membantu kita berdoa. Ia ingin mengungkapkan keinginan Tuhan kepada kita di tengah-tengah keadaan, hubungan, dan kesempatan apapun yang kita hadapi. Ia rindu membantu kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita berdoa dalam roh, berarti kita berdoa bersama-sama dengan kehendak Tuhan sendiri. Ketika kita berdoa dalam roh, kita meminta Tuhan untuk melakukan hal yang Ia rindu lakukan kepada kita. Sangatlah penting bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan untuk belajar membedakan kehendak Bapa kita melalui Roh Kudus dan berdoa menurut kehendak itu. Matius 21 ayat 22 menyebutkan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Roma 10 ayat 17 mengajar kita, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kitab suci memberitahukan kepada kita untuk berdoa dengan iman yang penuh sehingga Tuhan akan memberikan apa yang kita minta. Mengapa? Karena iman dimulai dengan firman Tuhan. Doa itu sangat sederhana, memohonkan agar Tuhan memenuhi kita dengan pengetahuan tentang keinginannya. Kemudian bila kita berdoa dengan penuh keyakinan sesuai dengan keinginan Tuhan, maka Ia akan selalu memenuhi janjinya. Kiranya doa kita adalah doa yang dipimpin oleh Roh Kudus dan bukan sekedar formalitas saja. Tuhan Yesus memberkati.